Halo teman-teman, selamat datang di Kumpulan Dongeng 2021 Jilid 4. Jangan lupa like dan share video ini ya. Belajar sambil bermain. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Si cerdik kancil yang baik hati. Pada zaman dahulu, ada seekor hewan kancil yang sangat baik hati. Selain itu, dia juga terkenal cerdik. Hewan kancil sangat ramah kepada siapapun. Dia sangat disegani di hutan karena dia baik hati kepada siapapun. Saat itu ada seekor kelinci. Kancil pun dengan senang hati menyapanya. "Hai kelinci, apa yang sedang kau lakukan?" Hai Kancil, aku sedang mencari makan. Tahukah kamu di mana tempat makan yang banyak untukku? Tentu saja aku tahu. Aku baru saja melewatinya. Pergilah ke arah sana. Di sana banyak sekali makanan buatmu. Terima kasih Kancil, kamu memang hewan yang baik dan ramah. Sama-sama kelinci. Saat itu Kancil berada pada sebuah sungai. Kancil pun senang menikmati alam di sungai itu. Pemandangan yang indah, udara yang segar. Bersyukurlah kita yang hidup di dunia yang indah ini. Mendengar suara Kancil, semut pun berteriak minta tolong. "Kancil, lihatlah aku di sini. Kancil, tolonglah kami." Tiba-tiba Kancil pun kaget. "Kenapa kalian?" "Kami terjebak di batu ini. Kami tidak bisa keluar. Tolonglah kami, karena kami tidak bisa berenang. Jika kami melewati air ini, pasti kami akan hanyut ke sungai." "Bagaimana kalian bisa di situ?" "Panjang ceritanya Kancil. Tadi kami sedang ikut ke kapal nelayan. Tiba-tiba kami tersangkut di batu ini." "Baiklah, aku akan membantu kalian. Aku mencari akal dulu. Bagaimana biar aku bisa membantumu?" Kancil pun mencari akal. Bagaimana caranya Kancil bisa menyelamatkan semut-semut tersebut. Akhirnya Kancil pun mendapatkan ide. Aku tahu bagaimana caranya." "Bagaimana Kancil? Ayo segeralah tolong kami." "Aku akan menundukkan kepalaku di dekat batu. Kemudian kalian melompatlah ke atas kepalaku." "Betulkah itu Kancil? Tidak apa-apa jika aku menginjak-injak kepalamu?" "Ya betul, tidak apa-apa. Yang penting kalian selamat." "Terima kasih sekali Kancil." Kancil pun akhirnya menundukkan kepalanya. Dan semut-semut itu pun mulai naik ke atas kepala Kancil. Mereka pun berhasil
dan akhirnya terselamatkan dari hanyutnya ke sungai. Kancil berhasil menyelamatkan semut-semut tersebut. Kancil memang hewan yang baik hati dan ramah kepada siapapun. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa selalu beramah tamah kepada siapapun dan selalu berbuat baik kepada siapapun, karena hal tersebut akan memberikan kebaikan kepada diri kita sendiri. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Kisah 3 ekor babi. Diceritakan pada zaman dahulu, hiduplah seekor induk babi bersama 3 ekor anaknya. 3 ekor anak babi selalu bersama induk babi. Akan tetapi, sekarang anak-anak babi sudah tumbuh dewasa. Induk babi pun memanggil anak-anaknya. Hai anak-anakku, kemarilah. Kalian sekarang sudah tumbuh dewasa. Kalian sudah besar. Aku sudah tidak bertanggung jawab lagi atas kehidupan kalian. Silahkan kalian pergi sendiri, mencari makan sendiri, dan bertahan hidup sendiri. Belajarlah untuk mandiri, karena aku yakin kalian pasti bisa. Sang anak-anak babi pun mulai merantau dan meninggalkan ibunya. Mereka akan berusaha hidup mandiri sesuai dengan permintaan ibunya. Sampailah mereka pada sebuah tempat. Mereka menemukan ladang yang sangat besar. Ladang ini sangat besar, sepertinya cocok untuk kita membangun rumah di sini. Betul sekali, kita bisa membangun rumah di sini. Iya, betul. Kita bisa membangun rumah di sini. Akhirnya mereka pun berencana membangun rumah mereka di sini. Dimulai dari babi yang paling kecil. Dia membangun rumah dari jerami. Kemudian babi yang nomor 2 membuat rumahnya dari ranting kayu. Dan babi yang paling besar membuat rumahnya dari batu bata. Dia membuat rumah tembok. Mereka pun mengerjakan bersama-sama. Ternyata rumah yang lebih dulu jadi adalah rumah dari babi yang paling kecil. Rumah yang terbuat dari jerami. Lihatlah aku, rumahku sudah jadi sendiri. Tidak seperti rumah kalian, yang lama sekali jadinya. Babi itu pun mulai masuk ke rumah dan menikmati tidur di dalam rumah. Tak lama kemudian, jadilah rumah dari kakaknya yang terbuat dari ranting kayu. Lihatlah, rumahku juga sudah jadi. Hai kakak, kenapa rumahmu belum jadi sendiri? Tidak apa-apa, sabar saja, nanti rumahku juga akan berdiri. Terlalu lama, harusnya kau tidak usah membuat rumah dari tembok. Karena itu memakan waktu yang lama. Tidak apa-apa, akan tetapi rumah dari tembok akan berdiri lebih kokoh.
Tidak mungkin, paling sama saja. Tak lama kemudian, rumah sang kakak yang paling besar pun sudah jadi. Begitu kokoh. Mereka pun akhirnya beristirahat ke rumah mereka masing-masing. Serigala pun mengetahui bahwa anak-anak babi membangun rumah di sana. Anak-anak babi ini tinggal di sini. Aku harus memangsanya. Serigala pun menghampiri rumah anak babi yang paling kecil. Haha, rumahnya terbuat dari jerami. Gampang sekali kutiup. Serigala pun meniup rumah babi yang paling kecil. Dan ternyata berhasil. Rumahnya pun seketika roboh. Babi paling kecil pun ketakutan. Dia pun lari ke rumah kakaknya yang terbuat dari ranting kayu. Babi yang paling kecil dan kakaknya pun berlindung di rumah dari ranting kayu tersebut. Haha, rumah seperti ini pun kutiup juga bisa. Dan ternyata benar. Rumah dari ranting kayu itu pun ketika ditiup, dia pun langsung roboh. Kemudian babi-babi itu pun lari ke rumah kakaknya yang paling besar. Ketiga babi tersebut pun akhirnya berlindung ke rumah kakaknya yang terbuat dari batu bata. Wah, rumahnya terbuat dari batu bata. Sepertinya aku kesulitan sekali. Serigala tersebut pun berusaha meniup-niup rumah tersebut dan kemudian berusaha untuk merobohkan rumah tersebut. Akan tetapi, karena rumah tersebut sangatlah kokoh, serigala sangat kesulitan. Serigala pun akhirnya menyerah. Serigala pun tidak berhasil merobohkan rumah tersebut. Dan ketiga babi tersebut pun akhirnya berhasil berlindung di dalam rumah yang terbuat dari batu bata tersebut. Rumah tembok yang kokoh. Mereka pun akhirnya senang karena serigala pergi dan tidak jadi memangsa mereka. Mereka pun sadar bahwa rumah adalah tempat tinggal yang harus dibangun sebaik mungkin. Maafkan aku, kakak. Dulu aku menghina karena rumahmu paling lama jadinya, tetapi ternyata rumahmu sangatlah kokoh. Iya kakak, aku juga minta maaf. Aku juga dulu ikut menghinamu, akan tetapi sekarang aku berlindung di rumahmu. Tidak apa-apa, kita kan keluarga, kita harus saling melindungi. Betul bukan? Untuk sementara waktu mereka pun tinggal bersama, akan tetapi mereka pun akhirnya membangun rumah sendiri yang terbuat dari batu bata ataupun rumah tembok. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Jika kita bekerja keras, pasti hasil yang kita dapatkan pun akan maksimal. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Kisah rubah dan buah anggur. Matahari terpancar sangat cerah.
Suasana saat itu sangatlah panas. Ada seekor rubah yang sedang kelaparan. Aku lapar sekali. Aku harus mencari makan. Rubah tersebut pun berjalan terus-menerus mencari makan. Dia sangat kelaparan. Akan tetapi, dia tidak menemukan makanan apapun di sekitarnya. Bagaimana ini? Tidak ada makanan apapun di sekitar sini. Sedangkan perutku sangatlah lapar. Rubah pun terus berjalan. Rubah pun sangat kelelahan. Dia benar-benar mencari makan dari tadi dan tidak mendapatkan apapun. Sungguh, aku tidak pernah merasakan lapar yang selapar ini. Rubah terus berjalan mencari makan. Bagaimana ini? Sekarang aku tak hanya lapar, tapi aku juga kehausan. Sedangkan di sini tidak ada air. Di mana aku harus mencarinya? Rubah masih berjalan dan dia belum menyerah karena dia benar-benar sangat lapar. Ditambah lagi sekarang dia kehausan. Tiba-tiba langkah Rubah pun terhenti. Dia seperti mendapatkan sebuah berlian. Wow, apa itu? Ya, ternyata dia melihat buah anggur yang sedang matang. Itu adalah buah anggur. Wow, ini adalah anugerah dari Tuhan. Aku sangat lapar dan haus. Sedangkan di depan sana ada buah anggur yang masak. Pasti sangatlah nikmat. Aku harus mengambilnya. Rubah pun segera menghampiri pohon anggur tersebut. Wow, sepertinya nikmat sekali anggur-anggur di sini. Aku harus menghabiskannya. Tak sabar, dia pun segera menghampiri pohon anggur tersebut dan segera memakannya. Akan tetapi, dia sangat kesulitan mengambil buah anggur tersebut. Dia pun meloncat mengambil buah anggur, akan tetapi tidak bisa. Dia pun tidak menyerah. Dia pun masih meloncat, berusaha mengambil buah anggur tersebut. Akan tetapi, dia gagal lagi. Dia pun terus mencoba dan gagal terus. Dia sangat bingung, sedangkan perutnya sangat lapar. Bagaimana aku harus mengambilnya? Dia terus berusaha mengambilnya, tapi tidak bisa. Dia pun segera menyerah. Tidak, buah anggur itu pasti tidak enak. Rasanya pasti masam, sedangkan ulatnya pasti banyak. Aku tidak mau memakan buah anggur tersebut. Dari kejauhan ada seekor burung gagak yang menertawakannya. Hahaha, kau ini menyerah tapi menyalahkan keadaan. Kau tidak tahu kan, buah anggur ini rasanya sangat manis dan lezat. Tapi karena kau tidak mampu mengambilnya, kau menganggapnya masam dan banyak ulatnya. Namun, Rubah pun mengabaikan perkataan dari burung gagak tersebut. Dia lebih memilih meninggalkan burung gagak dan pohon anggur tersebut, karena dia sudah kecapean saat berusaha mengambil anggur tersebut.
Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita jangan mudah menyerah. Karena jika mudah menyerah dan sesuatu sudah kita kerjakan, maka akan sia-sia saja. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Kisah burung bangau yang sombong. Di suatu hari yang cerah, bangau melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dia mencari makanan di pinggir sungai. Bangau sering memakan ikan-ikan yang berada di pinggir sungai. Saat itu ada bangau yang sombong. Bangau tersebut lebih suka memakan ikan-ikan yang besar daripada ikan-ikan yang kecil. Aku adalah bangau yang sangat cantik dan anggun. Jadi, aku tidak mau makan ikan-ikan kecil seperti ini. Aku layak memakan ikan yang lebih besar. Ikan-ikan kecil di depannya sangatlah banyak. Akan tetapi, bangau tidak mau memakannya. Sabar saja. Nanti, kalau ada ikan yang lebih besar, aku akan memakannya. Yang pasti, aku benar-benar tidak mau memakan ikan-ikan kecil seperti ini. Saat itu, ada ikan yang sedikit lebih besar lewat di depannya. Hai bangau, tak maukah kau memakanku yang besar ini? Hahaha, kau besar. Kau itu kecil. Aku tidak mau memakan ikan sepertimu. Sombong sekali kau bangau. Coba saja, nanti kau pasti akan kelaparan karena semua ikan sudah masuk ke dalam sungai. Tidak. Sebentar lagi ada ikan yang jauh lebih besar darimu. Kau itu bukan ikan besar, jelek pula. Aku yang cantik dan anggun tidak mau memakanmu. Ikan itu pun pergi meninggalkan bangau yang sombong itu. Hari semakin sore. Sebentar lagi langit pun akan gelap. Sementara bangau tidak mau memakan ikan-ikan yang ada di tepi sungai. Dia masih menunggu ikan yang lebih besar. Akan tetapi, ikan-ikan pun mulai masuk ke dalam sungai. Bahkan ikan yang paling kecil pun sudah tak nampak lagi. Perut bangau pun mulai lapar. Dia kebingungan. Bagaimana jika malam hari datang? Pasti dia lebih kesulitan mencari makan. Kenapa tidak ada ikan besar yang lewat? Perutku sudah lapar sekali. Bagaimana ini? Dan benar, waktunya ikan-ikan sudah masuk ke dalam sungai. Benar-benar tak ada satupun ikan yang berada di tepi. Bangau pun tak mampu meraih ikan di dalam sungai. Perutnya sudah sangat lapar. Dan karena kesombongannya itu, dengan terpaksa dia pun harus memakan siput-siput kecil yang ada di pinggir sungai. Bangau yang sombong itu pun harus memakan siput-siput yang lebih kecil daripada ikan-ikan tadi.
Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita tidak boleh mempunyai sifat sombong. Karena sifat sombong hanya akan merugikan diri kita sendiri. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Kisah kancil dan burung merak yang sombong. Hutan adalah tempat paling nyaman dan paling tenang bagi semua hewan-hewan. Namun, seketika ketenangan itu berubah karena hutan kedatangan seekor hewan yang sombong. Dia adalah burung merak. Burung merak datang menghampiri hewan-hewan lainnya. Hai, sedang apa kalian? Kami sedang bermain-main bersama. Siapa kamu? Kenapa kami baru melihatmu? Aku adalah burung merak. Oh, burung merak, bulumu sangat cantik sekali. Ya, tentu saja. Selain buluku cantik, aku juga terkenal sebagai hewan yang cerdik. Jadi, memang aku terlahir sempurna. Semuanya pun hanya terdiam dengan kesombongan burung merak. Saat itu burung merak masuk ke dalam hutan. Kemudian ada seekor angsa kecil yang melihat burung merak. Angsa kecil itu pun terkagum-kagum dengan kecantikan bulu pada burung merak. Wah, kakak burung merak, bulumu cantik sekali. Aku ingin jika aku besar nanti mempunyai bulu sepertimu. Hahaha, itu tidak mungkin terjadi. 1000 tahun pun kamu tidak akan bisa mempunyai bulu sepertiku. Karena bulu yang cantik ini hanya aku miliki. Kamu jangan bermimpi ya, angsa kecil. Angsa kecil pun sedih terhadap ucapan burung merak. Hewan-hewan pun sudah merasakan ketidaknyamanan dengan kesombongan burung merak. Kemudian, burung merak pun kembali menghampiri hewan-hewan. Hai hewan-hewan, sedang apa kalian? Kami sedang bermain-main bersama. Kenapa? Oh, bermain bersama. Ya, sudah sana bermain. Yang pasti, aku akan bermain dengan teman-temanku yang cantik dan cerdik sepertiku. Hahaha, kau terlalu sombong burung merak. Aku yakin kecerdikanmu itu tidak bisa mengalahkan kecerdikan kancil. Kancil? Burung merak pun mulai berpikir. Dia ingin menunjukkan bahwa dialah yang terhebat. Dia pun menghampiri kancil. Hai kancil, aku ingin menentangmu untuk adu kecerdasan. Apa burung merak? Aku tidak memerlukan itu. Tidak, aku mau seluruh penghuni hutan tahu bahwa akulah hewan yang tercerdik di hutan ini. Sudahlah, sana. Kalau memang kamu hewan tercerdas, ya sudah. Aku tidak apa-apa. Aku pun tidak memperdulikan itu.
Besok aku tantang kamu adu kecerdikan. Kamu harus datang. Aku tidak akan datang. Terserah, jika memang kamu merasa paling cerdik, silahkan. Yang pasti, aku lebih baik mencari makan saja. Burung merak pun sebal dengan Kancil karena permintaannya ditolak. Akhirnya burung merak pun kembali mendatangi hewan-hewan lainnya. Hewan-hewan pun menemui Kancil. Mereka melaporkan apa yang telah dilakukan burung merak. Hai Kancil, tolonglah kami. Kami sangat tidak nyaman dengan kedatangan burung merak. Hahaha, biarkan saja, abaikan saja hewan seperti merak itu. Tapi dia terlalu sombong dan terus menghina kami. Ayolah Kancil, bantu kami. Cuma kamu yang bisa mengatasi burung merak. Kancil pun akhirnya mencari ide agar bisa mengusir burung merak dari hutan ini. Kancil pun sengaja menghampiri burung merak sambil berlari. Gawat, gawat, gawat burung merak. Kenapa Kancil? Kenapa kau lari terburu-buru seperti itu? Tadi aku melihat pemburu di sana. Mereka mengatakan bahwa mereka akan mencari hewan paling cantik. Kemudian akan dikeringkan dan dijadikan pajangan di rumahnya. Aku takut. Apalagi aku memiliki teman sepertimu yang cantik ini. Burung merak pun ketakutan. Dia sudah membayangkan bagaimana jika nanti manusia pemburu itu melihatnya. Pasti manusia pemburu itu akan menangkapnya karena dialah merasa dia hewan yang paling cantik di hutan ini. Tidak, aku tidak mau. Pasti mereka akan menangkapku. Kamu tahu sendiri kan, akulah hewan paling cantik di hutan ini. Betul itu burung merak, kamu hewan paling cantik. Aku juga tadi memikirkanmu. Bagaimana nasibmu jika tertangkap oleh pemburu itu? Tidak, aku tidak mau. Aku harus pergi. Tidak, aku tidak mau berada di hutan ini. Dan burung merak pun kabur meninggalkan hutan tersebut. Dia ketakutan jika dia dijadikan mangsa oleh pemburu karena akan dijadikan pajangan di rumah mereka. Suasana di hutan pun kembali tenang dengan tidak adanya burung merak yang sombong. Hewan-hewan pun berterima kasih kepada Kancil karena berhasil mengusir burung merak yang sombong itu dari hutan. Sekarang mereka menjalani kehidupan seperti biasa, bermain-main bersama tanpa ada yang sombong dan menghina satu sama lain. Nah, adik-adik, sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa kita tidak boleh bersikap sombong, karena bersikap sombong atau tinggi hati itu merugikan diri kita sendiri dan tidak ada gunanya, karena belum tentu orang lain suka dengan kesombongan kita. Dan bisa jadi orang lain mempunyai kelebihan yang tidak disombongkan seperti apa yang disombongkan oleh kita. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah. Ayam yang cerdik dan rubah yang licik.
Pada suatu hari, ada seekor rubah yang sedang pergi mencari makan. Saat itu, rubah sedang sangat kelaparan. Dia bingung, tak ada makanan yang bisa dimakan. Tidak ada hewan-hewan kecil yang lewat. Padahal perutnya sangatlah lapar. Rubah pun terus berjalan sampai dia masuk ke sebuah hutan. Saat itu di sebuah hutan ada seekor ayam yang sedang bertengger di atas pohon. Wah, aku suka tempat ini. Di sini aku bisa melihat pemandangan dari sini. Sungguh indah, udaranya juga segar. Aku betah tinggal di sini. Dan dari kejauhan, Rubah pun mengintainya. Rubah melihat ayam. Rubah pun dengan perutnya yang lapar ingin segera memakan ayam tersebut. Wah, benar-benar ada ayam. Akan ku makan ayam ini. Perutku sudah sangatlah lapar. Rubah pun mencoba mendekati ayam tersebut. Hai ayam, sedang apa kamu di sana? Hai Rubah, aku sedang melihat pemandangan di bawah sana. Wah, sepertinya asik sekali ya. Tentu saja Rubah. Oh ya ayam, kau tahu tidak? Aku ingin menyampaikan kabar gembira kepadamu. Kabar gembira apa Rubah? Begini, kemarin ibuku berkata kepadaku bahwa sekarang kita semua adalah teman. Tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Jadi, semua hewan di hutan ini adalah teman. Wah, betulkah? Betul sekali ayam. Oleh karena itu, aku ingin segera memelukmu. Kau adalah temanku sekarang. Wah, aku sangat gembira sekali. Ayolah, segera turun ayam. Kita rayakan bersama kabar gembira ini. Ayam pun menoleh ke kanan ke kiri. Dia melihat keadaan sekitar. Tapi ayam tidak melihat hewan-hewan lain di sekitar. Rubah pun bertanya kepada ayam. Kenapa ayam? Kenapa kau melihat sekitar sini? Ada apa? Apa yang kau lihat dari atas sana? Itu aku melihat anjing. Apa? Anjing? Di mana? Itu di sana. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Kenapa kau pergi? Kan kita semua sekarang teman. Aku ada urusan yang penting. Aku pergi dulu ya. Kemudian, Rubah pun segera berlari. Sebenarnya ayam tahu bahwa apa yang telah disampaikan Rubah tadi hanyalah untuk mengelabuhi ayam agar mau dimakan. Sekarang Rubah pergi dan ayam pun tetap bertengger di atas pohon. Nah, adik-adik sudah nonton dongengnya kan? Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita bahwa meskipun kita cerdik, kita tidak boleh mempunyai sifat licik. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya. Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dadah!